Sementara itu pemirsa, pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menyentil kapasitas Institusi Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Pasalnya pemirsa, ANRI mengakui tak memiliki arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI menyatakan pihaknya tidak memiliki arsip ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Hal ini disampaikan dalam sidang perdana gugatan yang diajukan pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi terkait permohonan sengketa informasi publik terhadap ANRI Senin kemarin. Majelis Hakim awalnya membacakan 3 poin permohonan yang diajukan oleh Bonatua terhadap ANRI. Salah satunya meminta salinan ijazah Joko Widodo yang digunakan untuk mendaftar sebagai capres pada 2014 dan 2019. Menanggapi permintaan tersebut, pegawai ANRI menjelaskan bahwa pihaknya tidak memiliki arsip terkait dokumen ijazah Joko Widodo. Betul, keberatan sudah disampaikan pada 14 Agustus sebetulnya, tetapi di luar jam kerja sehingga baru kami register adalah 15 Agustus. Dan telah kami sampaikan karena di 15 Agustus itu sebetulnya pemohon hanya menyampaikan surat keberatan tapi belum disertai formulir keberatan. Kemudian kami mohon untuk melengkapi, kemudian sudah dilengkapi pemohon oleh pada tanggal yang sama. Kemudian karena 18 Agustus itu ada libur cuti bersama sehingga nomor register keberatan atas pengajuan keberatan yang diajukan tersebut sudah kami balas melalui email pada 19 Agustus 2020. Apa jawaban saudara itu? Jawaban tersebut hanya menyampaikan nomor register keberatan terlebih dahulu. Jadi memverifikasi bahwa pengajuan keberatan sudah diterima dan akan diproses. Terkait ini, Bonatua Silalahi pun menyinggung kapasitas institusi ANRI yang tak menyimpan arsip ijazah Jokowi. Padahal dalam undang-undang, ANRI diwajibkan memiliki arsip dokumen tersebut. Konsekuensi pidana bagi yang tidak meminta. Karena ANRI diberi oleh undang-undang, ANRI diberi kewenangan memaksa untuk meminta itu dokumen. Baik. Nah, sementara oleh undang-undang juga KPU tidak berhak menahan itu arsip, dia harus memberikan ke lembaga yang punya fungsi kearsipan. Begitu, misalnya. Ya, Sebelumnya, Bonatua Silalahi bersama sejumlah tokoh menerima salinan ijazah Jokowi dari KPU DKI Jakarta. Salinan ijazah tersebut selanjutnya didalami tim pencari fakta yang terdiri dari Roy Suryo, Refli Harun, dan Dr. Tifa. Menko RI Purbayayudi Sadewa tolak usulan pembiayaan pembentukan Family Office di Indonesia menggunakan APBN. Ya, Purbaya menilai pemirsa fokus penggunaan APBN harus pada program yang memberi dampak langsung terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan RI Purbayayudi Sadewa menolak memakai dana anggaran pendapatan dan belanja negara untuk membangun Family Office di Indonesia. Namun ia mempersilahkan Dewan Ekonomi Nasional mendirikan Family Office asalkan anggarannya tidak berasal dari kas negara. Sementara itu Purbaya juga menjelaskan tidak akan mengalihkan pos belanja APBN untuk pendirian Family Office di Indonesia. Ia pun menegaskan hanya akan memberikan anggaran untuk program yang tepat. Dengan demikian pelaksanaannya diharapkan tepat waktu, tepat sasaran dan tidak ada kebocoran. Oh, saya udah lama isu itu, tapi biar aja. Kalau dan bisa bangun sendiri, bangun dia sendiri. Saya anggarannya nggak alihkan sana. Saya fokus. Kalau kasih anggaran tepat, nanti pas pelaksananya tepat waktu, tepat sasaran dan nggak ada yang bocor, itu aja. Sebelumnya pembentukan Family Office merupakan gagasan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan sejak ia menjabat sebagai Menko Maritim dan Investasi di era Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Family Office adalah perusahaan swasta yang mengelola harta keluarga-keluarga kaya. Rencananya pemerintah akan menetapkan Family Office di Bali dan IKN. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda kembali di Sindo Today. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air setelah menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT Perdamaian Gaza di Mesir. Iya.
Tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, sore tadi Prabowo menjelaskan dirinya bertemu dengan banyak tokoh pemimpin dunia dan bersama-sama menyaksikan penandatanganan pokok-pokok rencana gencatan senjata di Gaza. Menurut Prabowo, upaya gencatan senjata di Gaza merupakan usaha yang besar serta awal yang baik untuk perdamaian di Gaza. Presiden juga kembali mengungkap kesiapan Indonesia kirim pasukan perdamaian ke Gaza. Ya, Indonesia tentunya selalu diajak untuk ikut mendukung proses besar ini, dan memang ini tekad kita sebagai bangsa, tekad saya. Puluhan tahun saya membela Palestina, puluhan tahun sejak saya masih muda. Kita terus-menerus mendukung kemerdekaan Palestina, rakyat Palestina. Dan alhamdulillah ya kita bisa berbuat. Indonesia selama ini aktif. Kita kirim bantuan, kita kirim kapal, kita kirim Hercules berkali-kali. Dan saya ditanya oleh pihak-pihak yang merupakan pihak katakanlah mediator kunci, ya. Amerika Serikat dengan Turki, Qatar, Mesir, negara-negara yang langsung berurusan sama Palestina. Mereka bertanya gimana kesiapan Indonesia. Kami katakan kami siap. Kalau diminta pasukan penjaga perdamaian, pasukan peacekeeping, Indonesia siap. Ya, pemirsa, kehadiran Presiden Prabowo di KTT Perdamaian Gaza dapat pujian dari Donald Trump. Ya, Trump puji Prabowo sebagai sosok yang luar biasa. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT Perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir. KTT ini menghasilkan kesepakatan perjanjian perdamaian untuk masa depan Gaza, Palestina. Di forum ini juga Presiden Prabowo Subianto dipuji oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump memuji Prabowo sebagai sosok yang luar biasa. Pujian ini disampaikan Trump di hadapan para kepala negara dan delegasi internasional dan mendapat tepuk tangan dari pemimpin dunia yang hadir. Also with us is President Prabowo, a very incredible man of Indonesia. Presiden Trump juga memberikan apresiasi atas kiprah Indonesia dalam diplomasi perdamaian di Gaza, Palestina. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, soal pendidikan ada lagi satu kasus ya, di mana ratusan siswa SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lepaka, Banten, pemirsa mogok belajar karena temannya dianiaya oknum kepala sekolah. Iya, pemirsa, siswa ini dianiaya karena ketahuan merokok. Ratusan siswa berhamburan ke halaman sekolah melakukan aksi menolak kekerasan di lingkungan pendidikan di Kabupaten Lebak, Banten. Awalnya korban inisial RI dan IN dipanggil untuk diberikan teguran karena diduga ketahuan merokok. Namun, oknum kepala sekolah mengamuk dan memukul korban berkali-kali hingga pingsan. Aksi protes berlangsung damai, namun penuh emosi. Beberapa guru terlihat mencoba menenangkan para siswa. Sebagian siswa yang menyaksikan kejadian sempat pingsan, sementara korban IN dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapat perawatan medis. Apa penyebabnya utama para siswa memilih untuk tidak masuk sekolah? Tuh. Saya sih nggak mau a priori, tetapi saya dapat bocoran-bocoran, ada backing di belakang ini, nggak pure Pak ini. Itu Bu, ada berapa siswa Bu yang hari ini mau total? Semua. Semua itu? Karena di bawah tekanan Pak. Hari ini Pak Sekda mengeluarkan statement terkait status kepala sekolah SMA 1 Cimarga. Ini langkah-langkah cepat yang dilakukan oleh Pemprov Banten menjadi
atensi prioritas. Tujuannya adalah supaya peserta didik kita segera melaksanakan kegiatan belajar mengajar sebagaimana mestinya. Selain itu, Kepala UPDT Pendidikan Wilayah Lebak menyebut telah menginstruksikan agar kegiatan belajar mengajar di Semat 1 Cimarga segera kembali berjalan normal. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.